Sebagaimana sudah dijelaskan tadi mengenai materi dasar desain grafis tentang bidang dan ruang, ada tugasnya ya. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan atau menyelesaikan tugas itu di Corel. Ya, Ibu akan menjelaskannya secara singkat. Saya harap siswa sekalian dapat memperhatikannya dengan baik. Jadi mula-mula kita buka Corel Draw X7. Masing-masing sudah install di laptopnya. Ya, jadi tugas ini dibuat di laptop ya, bukan di HP, karena CorelDRAW tidak bisa diinstal di HP. Dia hanya bisa di di laptop. Ya, kita buka Corel. Ya, mula-mula kita akan membuat tugas yang ini dulu ya. Bidang. Nah, ini yang pertama ini. Ini yang akan kita buat. Ya, ini tampilan pertama daripada Corel. Kita klik New Document. Kemudian kita pilih bidang ya, kita kasih nama bidang. Kemudian A4 cocok, sudah begitu, kemudian OK. Ya, ingat bagaimana bentuk tugas kita tadi yang ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat bentuk itu. Ini kita buat dulu bidang ukuran A4 ya. Bagaimana cara buat bidang? Ini rectangle tool, kita klik 2 kali. Ya, kemudian kita buat persegi panjang kecil-kecil. Ya, kita pilih fitur rectangle tool. Nah, ini kalau kita buat, dia akan berbentuk persegi. Nah, seperti gambar berikut. Kemudian ini kita geser ke dalam ruang bidang kerja. Nah, seperti ini. Untuk lebih jelasnya dilihat apakah sudah rapi, kita perbesar dengan menggunakan loop. Ini gambar loop. Namanya zoom tool. Nah, ini kalau kita lihat ini kurang belum berimpit betul ya. Jadi kita kasih perbesar supaya dia berimpit dengan bidangnya. Ya, seperti itu. Ya, belum juga ya. Bisa juga digeser saja. Pilih panah kiri. Kalau mau ke kiri, panah kiri di keyboard. Ya, jadi ini fitur-fitur yang akan kita pakai pada CorelDRAW ya. Sudah dipresentasikan minggu lalu. Ini namanya Pick Tool. Ini namanya Shape Tool. Nah, nanti kita akan menggunakannya satu persatu pada pembelajaran yang akan mendatang ya. Jadi tidak dipelajari sekaligus, tapi akan dipelajari satu persatu. Nah, tidak semuanya, tidak sekaligus. Kemudian ini kita copy ya, Ctrl D bisa. Kemudian kita letakkan di bawah sini. Nah, sekali lagi untuk lebih jelasnya kita lihat persentuhannya. Nah, ini belum rapi. Jadi caranya diklik mau ke bawah-bawah sehingga panah ke bawah di keyboard yang kita klik. Nah, kemudian panah ke kiri. Ya, kemudian kita perkecil lagi supaya nampak semua. Ya. Kemudian kita klik Ctrl D di keyboard.
Nah, ini kita geser ke atas. Ini belum rapi, jadi kita pilih panah ke atas pada keyboard, kemudian panah ke kanan. Nah, ini belum, ya lewat, turun-turun, naik. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau mengcopy ini bentuk, kita bisa Ctrl D, Ctrl C, baru Ctrl V, bisa klik kanan baru pilih copy, misalnya klik kanan, copy. Nah, ini sudah 2, baru kita geser. Sudah bersusun ya. Nah, ini tidak, Ctrl Z. Kalau kita mau mengembalikan posisinya, kita Ctrl Z. Bisa juga klik kanan, baru geser. Nah, copy here. Nah, ini ada kelebihannya sedikit dari bidang kita. Bagaimana caranya menutupi itu? Ini kita blok, baru kita tarik di sini supaya bisa pas ya. Tuh. Nah, untuk itu kemudian kita kasih warna. Warna tadi yang di tugas itu warna hitam. Jadi kita pilih warna yang ada fitur warna dapat kita lihat di sebelah kanan ini. Sebelah kanan aplikasi, mulai dari atas warna hitam. Nah, semakin ke bawah warna putih, biru. Nah, ini kita pilih misalnya warna hitam. Nah, jadi akan berubah menjadi warna hitam. Nah, kemudian kita perkecil lagi supaya bidangnya kelihatan semua. Kita pilih pitch tool. Kemudian ini kita blok. Kita klik kanan. Baru dorong ke bawah. Nah, copy here. Itu di copy ya, bisa juga. Ctrl D juga bisa. Nah, itu kalau Ctrl D langsung terpasang. Nah, seperti itu. Nah, ini bagian bawah masih ada ruang kosong. Kita sama tadi ya. Kita blok semua. Ya, maaf ini. Kita blok. Kemudian kita tarik supaya memenuhi. Ya, kita tarik ke bawah. Nah, kelebihan. Nah, seperti ini. Nah, untuk memperindah, mempermanis, kita blok, baru kita hilangkan garis-garis pinggirnya. Kita klik kanan di tanda silang di bagian warna ini. Nah, sekarang tugas yang pertama kita sudah selesai seperti ini. Nah, tugas kedua, membuat lingkaran yang seperti ini disusun. Nah, berikutnya kita buat halaman baru. Di sini ada tanda plus. Di bawah ini, kita bisa buat halaman baru. Nah, seperti itu. Kita kembali buat bidang. Diklik 2 kali di rectangle tool. Kita akan membuat tugas berikutnya, yaitu lingkaran ini. Ya, bagaimana cara buat lingkaran? Ini kita pilih di sini fitur ellipse tool. Nah, ini ada ellipse tool. Kita klik di situ. Kita pilih. Kemudian tindis kontrol di keyboard bersamaan dengan klik kiri. Kita tarik dengan klik kanan. Nah, seperti itu. Kemudian kita susun di sini. Nah, seperti tugas tadi. Ctrl D. Supaya tercopy. Klik kanan di geser ke kanan. Nah, bagaimana bentuknya? Kita lihat lagi ya. Ya, itu. Jadi ada beberapa lingkaran bersusun secara horizontal. Kemudian Ctrl D supaya dia tercopy. Kita susun di sini. Ctrl D. Ctrl D. Nah, ini kurang bagus jaraknya ya. Kita atur-atur supaya tambah bagus aturannya. Kalau mau ke kanan, pilih panah kanan di keyboard. Kalau mau ke kiri, pilih panah kiri di keyboard.
Nah, ini kita geser-geser supaya dia bagus ya. Bagus anunya ini. Jarak-jaraknya teratur. Ini mau agak ke kanan dikit. Kemudian ini kita kasih warna hitam. Ini kita Ctrl D. Baru ditaruh di bawahnya. Itu ya. Nah, kita lihat lagi bentuk tugas kita. Nah, oh kurang 1. Semakin ke bawah, semakin kurang 1. Kita hapus ini 1. Nah, kemudian ini kita blok 3 saja yang diambil, Ctrl Z. Tiga saja yang diambil. Jadi kita hapus saja dulu garis pinggirnya, mempengaruhi ya. Ctrl D. Nah, kita tarik ke bawah. Kemudian ini yang kita ambil hanya 2 dulu. Ctrl D. Yang terakhir kita hanya ambil 1, Ctrl D. Nah, kemudian yang di bawahnya Ctrl D. Kita taruh di bawah sini. Ctrl D. Ctrl D. Ya, taruh bawahnya. Ini mau naik-naik ya, sedikit ya. Wah, terlalu naik. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita Ctrl D lagi. Ini bersambung ke bawah. Ctrl D. Kita dorong-dorong. Nah, seperti ini tugas kedua ya. Kemudian untuk tugas ketiga, yang ini saja dulu ya. Kalau gempal mungkin nanti minggu depan kita lanjut lagi. Kita tambahkan halaman untuk tugas berikutnya. Ya, kita lihat dulu tugasnya. Nah, ini ya. Ya, tidak usah terlalu sama, mirip betul.
Kita cari bentuk yang tetesan air itu. Ya, ini kita cari di sini ya, basic shapes. Nah, ini. Kemudian kita pilih di sini. Nah, ini adalah bentuk kayak tetesan air. Nah, seperti ini. Bila baru kita kasih warna. Bisa kita Ctrl D. Jadi tidak usah terlalu mirip ya bentuknya. Wah. Ya, copy. Ctrl D. Nah, begitu. Kemudian ini kita blok. Baru Ctrl D lagi. Ya, kita kasih ke bawah. Baru kita kasih kecil ukurannya. Ini yang Ctrl D. Nah, seperti itu. Kita blok. Ctrl D. Nah, ini yang kosong kita isi. Ya, yang jelasnya begitu bentuk yang kita cari ya. Kita buat saja seperti itu. Nah, ini kita perbesar dikit, kecil. Lalu Ctrl D. Kita dorong ke samping. Ini kita perbesar sedikit. Ini Ctrl D. Ctrl D. Kita tarik ke atas. Kemudian kita perkecil ukurannya. Ctrl D. Ctrl D. Kita dorong ke bawah.
Ini sampai semua bidangnya terisi penuh. Kalian tentu sudah bisa melanjutkan sendiri. Nah, ini yang kecil-kecil tadi. Taruh di sini. Bisa diperbesar. Nah, pintarnya kita untuk membuat aturan-aturannya itu jadi bagus. Ya, jadi kalian harus kreatif untuk membuat tugas ini. Misalnya ukurannya semakin lama semakin kecil ya. Ya. Saya kira itu tugas kita untuk bidang, untuk ruang dan atau gempal. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membuat tugasnya ya. Saya kira sampai sekian dulu. Silakan mengerjakan tugas seperti contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.